mudahkan pernikahan, jangan dibuat susah. Mudahkan pernikahan, jangan dibuat susah. Apa kata Nabi tentang pernikahan yang paling baik? Pernikahan yang paling berkah itu, kata Nabi, adalah pernikahan yang mudah dan yang ringan maharnya. Sebaik-baik perempuan, yang paling ringan maharnya. Jadi yang cewek minta mahar itu yang paling ringan. Coba balik ke yang paling atas, yang nomor 1. Jadi ringan, yang paling ringan maharnya nomor. Nah, ada KitKat, itu bisa jadi mahar tuh. Ya, coklat, wafer, ya, atau setangkai bunga, atau senjata mainan, itu juga bisa jadi mahar. Pokoknya apa aja deh. Kalau nggak ada apa-apa, sorbannya juga bukain aja, ketahuan tuh orangnya mana, gitu. Ada di sini. Pokoknya maharnya diringankan. Jadi ini benar banget mewakili apa yang kita bahas. Jadi bisa maharnya cuma KitKat doang. Ya, kamu punya apa? Aku cuma punya KitKat. Dah aku mah apa tuh gitu misalnya. Udah. Terima aja udah kalau kayak gitu. Yang penting niatnya baik gitu. Terus atau dia memberikan setangkai bunga dan durinya udah dibersihin sama dia, setangkai bunga mawar yang tak berduri, dikasih sama kita. Itu terima aja, Masya Allah ya, dia niatnya tulus banget, bukan mau menjadi pacar saya, tapi pengen jadi imam saya. Dengan takbir, kita menerima Allahu Akbar gitu. Terima aja, seringan dengan mahar. Kalau nggak ada apapun, Al-Quran deh. Gimana Al-Quran? Hafalan. Kamu punya apa? Maaf ya, aku punyanya Al-Ikhlas. Ikhlas banget pokoknya. Gitu. Insya Allah kalau maharnya Al-Ikhlas, insya Allah pada punya ya. Dan itu ada hadisnya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasul. Nih jomblonya sahabat nih. Datang ke Rasul. Ya Rasul, saya pengen nikah. Miskin banget nih orang. Cuma gak disebutkan namanya. Kata Rasulullah, ya sudah. Coba kamu pulang ke rumah, carilah mahar yang kamu bisa berikan. Walaupun cuma cincin besi. Pulang dia ke rumah, disuruh sama Nabi. Dia pulang ke rumah, nyari-nyari di rumahnya. Terus balik lagi, ya Rasul. Kata Rasul, gimana? Kamu dapat apa di rumah? Gak ada apa-apa di rumah saya Rasulullah untuk jadi mahar. Terus kamu punya apa? Gak ada apa-apa ya Rasul, cuma punya sehelai baju yang saya pakai sekarang ini. Hah? Kalau kamu kasih itu sebagai mahar, terus kamu pakai apa? Kan gak keren banget kan ya? Pernikahan, bajunya mana? Saking gak punya apa-apa, cuma punya sehelai baju, itu luar biasa. Akhirnya Nabi bilang, ya udah, apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Kata dia, ada ya Rasul, cuma gak disebut Al-Ikhlas. Mungkin dia hafal beberapa juz Al-Quran lah, keren lah ya. Masa Al-Ikhlas doang kan gak kurang menghargai perempuan. Berikan yang lebih banyak. Kalau saya dulu mahar saya, ini ikhtilaf memang secara fikih. Ada ulama mengatakan gak boleh, harus perhiasan. Tapi ada hadis yang kayak gitu. Dulu saya selain mahar cincin, saya maharnya surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu salah satunya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Hafalan surat At-Tahrim. Waktu itu saya belum hafal, langsung hafal cepet-cepetan. Udah setelah seminggu, store ke ustaz saya, udah siap nikah nih. Udah langsung nikah dengan At-Tahrim dan satu perangkat buku fikih namanya Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahab Az-Zuhaili yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Nah ini buku ini masih ada di rumah saya, malah jarang dibuka karena zamannya juga mahar kan ya, gak boleh dirusak-rusakin. Jadi saya bukanya itu yang software aja, yang Wahab Az-Zuhaili yang hard covernya, yang hard copy-nya ada di rumah. Ini maharnya. Jadi kata Nabi, apa yang kamu punya dari Al-Quran? Saya punya beberapa hafalan. Akhirnya kata Nabi, saya nikahkan kamu dengan fulan, si perempuannya, dengan apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Jadi ayo, siapa yang mau hafal surat At-Tahrim, datang ke saya store. Insya Allah udah siap tuh. At-Tahrim, Al-Muluk, Ar-Rahman. Al-Ankabut udah tuh. Al-Ankabut 1. Jadi apa aja mudahkan. Yang perempuan juga gitu. Kalau dia tanya, saya kasih apa maharnya buat kamu? Apa yang kamu bisa aja gitu. Gak usah bilang, kalau mahar sih, kalau bisa sih Alphard gitu. Terus juga rumahnya satu villa misalnya. Gak usah gitu-gitu amat. Walaupun gak salah ya meminta mahar yang bagus. Karena ini salah satu problem di Mesir itu. Kenapa orang Mesir nikahnya kalau udah doktor usia 40 tahun. Karena mahar perempuannya itu mahal-mahal. Harus punya villa, minimal apartemen. Kemudian juga harus punya kendaraan, harus punya pekerjaan yang jelas. Gak usah gitu-gitu amat. Yang dimaksud oleh Nabi mampu, manistato amin kumul ba'ah, mampu di situ itu bukan kaya, tetapi mampu di situ itu sudah bisa memberi nafkah. Artinya udah punya pekerjaan walaupun gak banyak hartanya, itu udah mampu. Jadi yang udah punya usaha kecil-kecilan nih, distro atau clothing, itu udah mampu tuh. Atau yang bahkan jualan siwak aja itu udah mampu. Apalagi jualan madu kan, lebih mampu lagi kan? Jualan madu, mana yang jualan madu? Kiki, nah ini udah mampu banget nih, alhamdulillah bentar lagi, tinggal 2 minggu lagi mau nikah. Artinya
itu udah mampu. Jadi insya Allah untuk standar mampunya hadis, kita ini di Al-Latif ini rata-rata udah mampu. Tinggal apakah ada keberanian? Nih saya tantang, apakah kita berani enggak nih? Saya dulu pas menikah justru mahar cincin itu saya pinjam ke calon istri saya. Dia namanya Maria Ulfa. Setelah menikah manggilnya Hanan Hanin. Sebelum menikah Maria, aku ada sih duit cuma masih di teman. Gitu kan gaya-gaya gengsi-gengsi gitu kan ya. Agak-agak ya biar izah gitu kan. Temen aku minjam tapi belum balik-balikin. Janjinya sih mau dibalikin beberapa bulan, ternyata sampai sekarang belum. Nah, jadi bisa nggak ya pinjam dulu gitu. Oh berapa? $500 aja, nggak usah banyak-banyak. Saya pakai modal untuk ke Saudi, terus saya kerja di travel di Saudi. Pulang-pulang saya bawa $3.000. Alhamdulillah bisa langsung bayar hutang. Jadi nggak masalah, dia dinikahi dengan mayar yang hutang pun luar biasa. Ini sebaik-baik perempuan dan berkah insya Allah pernikahannya. Gitu juga dengan kalau ada yang akhwat didatangin cowok, misalnya dia minta pinjam dulu, nggak apa-apa lah. Tapi jangan banyak-banyak, satu orang aja kasus kayak gitu. Kalau semuanya minta pinjam kasihan. Jadi nggak ada modal dengkul ya. Ini terus untuk yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya pengen nikah, jangan dihalang-halangi. Kenapa kata Nabi? Yassir wala tu'assir. Mudahkan, jangan mempersulit. Kadang-kadang kita membuat syarat sendiri. Syaratnya misalnya kalau yang saya tahu nih di beberapa tempat di Jawa itu nggak boleh ngelangkahi kakak misalnya. Kakak kamu kan belum nikah, lalu nunggu sampai kapan tuh? Apalagi kalau misalnya kakaknya banyak syarat kan kita ke bawah-bawah kan. Oh kakak saya mah syaratnya harus bule, udah gitu kayak gini terus segala macam, susah itu. Nanti malah ke bawah-bawah. Jangan, itu nggak ada syarat dalam hadis harus ikutin kakak dulu, nggak boleh ngedaluin kakak. Terus juga ada syarat misalnya namanya dihitung, nama kamu siapa? Nama kita disebutkan terus dihitung pakai apa itu, weton segala macam kan ya. Udah itu dikaitkan dengan yang datang, oh kalian tuh nggak cocok karena secara hitung-hitungan tuh nggak dapat. Akhirnya datang lagi nggak cocok, terus aja kayak gitu. Dan ada akhwat yang sampai usia 37 tahun baru nikah, gara-gara siapa yang datang ke rumahnya kata orang tuanya tuh nggak cocok hitung-hitungannya, namanya itu nggak ketemu gitu. Dan ini dibuat-buat, tidak ada dalam hadis Rasul. Makanya mudahkanlah jika ada anak kita yang pengen menikah, itu niat baik loh ya. Itu bukan niat jahat, itu niat baik banget. Menikah itu ibadah kepada Allah dan Allah ridho banget kepada orang yang menikah. Bahkan setan itu nangis melihat orang yang mengijab kabul pernikahan. Jadi mudahkanlah dan kalau perlu kita membantu. Makanya saya pernah cerita ketika saya SMA dulu, saya pernah cemburu sama ketua OSIS saya. Ketua OSIS saya kelas 2 SMA udah nikah. Hah? Kelas 2 SMA udah nikah, itu keren banget tuh. Dia juara kelas, nikah sama juara kelas. Jadi sama-sama juara kelas nih. Yang cowoknya juara 2, yang ceweknya juara 1, ranking 1. Nikah, kelas 2 SMA. Yang ceweknya, orang tuanya ini dokter spesialis, dua-duanya ayahnya dokter spesialis, ibunya dokter, saking bersemangatnya, ibunya juga dokter spesialis. Yang Ikhwan, ayahnya itu dosen di salah satu universitas di Banda Aceh. Udah gitu pas mereka ada ketertarikan, pulang ke rumah orang tuanya udah nebak, terus tanya, kamu suka sama seseorang? Mereka jujur-jujur terbuka gitu. Oh iya ayah saya ada perasaan gitu. Terus gimana, mau serius nggak? Ya tapi kan masih sekolah juga. Enggak, maksudnya perasaan kamu serius nggak gitu, ditanya sama orang tuanya. Ya serius sih. Ya udah. Akhirnya orang tuanya tanya alamatnya, langsung pergi ke orang tua si cewek. Ngomong nih sesama orang tua, dan karena sama-sama rajin ikut taklim, faham, akhirnya mereka sepakat, ya udah kita nikahin aja anak kita. Terus segala sesuatu, nafkah segala macam kita bareng-bareng aja, kita bantu anak kita. Udah sepakat, dipanggil lah anaknya berdua. Udah gitu kata orang tuanya, kalau kalian serius nih, ayah, ibu nih, papa, mama semuanya udah sepakat, setuju jika kalian menikah. Kapan kalian mau? Enak banget kan kalau ada orang tua kayak gitu kan ya? Udah mampu, terus paham kan, mudah banget urusan kita kan. Akhirnya ya udah kalau gitu tunggu liburan sekolah. Pas liburan sekolah, kita lagi di rumah pada nggak jelas gitu kegiatannya. Pas udah lagi di rumah tiba-tiba dapat undangan. Siapa yang nikah? Ternyata teman kita yang sesama satu kelas tuh nikah gitu. Tapi nikahnya tuh karena emang masih di bawah umur, gak terdaftar, ya orang nyebutnya sirri itu, tapi dalam Islam kan tetap aja sah dan bagus dan didukung oleh orang tuanya. Udah nikah, besok-besoknya mereka kalau pergi ke sekolah itu naik motor berdua, itu kayak orang pacaran banget, dan duduk di kelas tuh pandang-pandangan, kita waduh, makin tersiksa tuh di kelas tuh.
Itu luar biasa. Itu inspiring banget buat saya. Ada teman yang bisa nikah di usia kelas 2 SMA dan gak punya anak kecuali ketika mereka udah kuliah. Emang komitmen gitu. Tapi mereka udah tinggal serumah, tinggal sekamar, kemana-mana bareng. Bahkan luar biasa, romantis banget kehidupannya. Terakhir yang saya tahu, salah satu di antara mereka udah kuliah di Jerman. Tetap aja sukses, jadi nggak ada ngaruhnya. Jangan berpikir bahwa pernikahan itu menghambat kesuksesan kita. Bukankah ibadah, pernikahan itu ibadah dan ibadah itu nggak mungkin menghambat kebaikan. Makanya nikahkan anak bapak ibu yang sudah punya keinginan dan insya Allah sudah punya penghasilan walaupun tidak besar, mudah-mudahan itu akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Itu aja nih tentang jomblo fi sabilillah right way. Mudah-mudahan kita jadi seperti Nabi Yusuf dalam masa-masa jomblo dan menjadi seperti Nabi Ismail, Nabi Muhammad dalam masa-masa setelah kita nanti sudah menikah menjadi seorang ayah yang imam waja'alna lil muttaqina imamah dan yang perempuannya menjadi seperti Khadijah, seperti Fatimah, seperti Aisyah, insya Allah.